يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا دعاء يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم ربيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segenap pengurus Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah dan segenap para guru-guru kita mukarram di Silva Mustafa Mukarram bin Yusuf Mukarram Abdul Habibi Mukarram Ustaz Abdul Hamid Mustafa Al-Hafid dan segenap pengurus masjid, wabil khusus pengurus masjid Al-Amin ya Baitul Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, tanpa berpanjang kalam, masih surat Toha ayat 131. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamudanna aynaka ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wala tamudanna, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan. Azwaja ini maknanya asnafan, golongan-golongan. Minhum, dari mereka, artinya dari orang-orang kafir. Apa? Minhum, dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, zahroh, bunga kehidupan dunia, zinataha, yaitu sebagai perhiasan, ya, wabah jataha, dan namanya kesemarakan kehidupan di dunia. Linaftinahum, di mana kami coba mereka dengannya, dengan perhiasan tadi ya. Bi'ayyatagau, dengan mereka melampaui batas. Warizqu rabbika, dan rizki Tuhanmu atau karunia Tuhanmu, fil jannati, di dalam surga, khairun, itu lebih baik, mimma atau fi dunya, dari apa yang diberikan mereka oleh Allah ketika ada di dunia. Wa abqa, dan lebih kekal, ayat duamu atau lebih kekal. Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya gini, Allah memerintahkan kepada Nabi jangan tergiur dengan urusan, biarin mereka dikasih kelebihan oleh Allah. Orang kafir kan dikasih kemewahan, ya, karena ada ungkapan
bahwa dunia ini adalah surganya orang kafir. Jadi ad-dunya jannatul kafirin, ya. Dunia ini surganya orang kafir, tapi penjara bagi orang yang beriman. Artinya memang di dunia ini ya kita lihat bagaimana orang kafir dikasih perhiasan, ya, kemewahan dan lain sebagainya. Itu kata Allah sebagai ujian, ya, karena mereka melampaui batas. Maka kata Allah, waris korobika, ya, karunia Allah ya di surga nanti di akhirat itu sesungguhnya lebih baik dan lebih kekal. Jadi nggak usah silo dengan urusan duniawi, ya. Ya emang orang kafir ya begitu, dikasih kelebihan oleh Allah, ya, dengan berbagai macam ya kemewahan dunia. Tapi ada satu riwayat sekalian, ada cucunya, ya bukan cicit dari Rasul, namanya Zainal Abidin bin Husain, ya. Jadi ya satu ketika mengendarai kuda dengan kuda yang mewah, ya pakai apa? Ya pakai kebesaran. Ya. Begitu ketemu dengan orang kafir yang miskin, ditanya orang kafir miskin, kata orang kafir, katanya dunia ini surganya orang orang kafir, ya, penjaranya orang dokter, saya malah miskin, Anda malah hebat, katanya. Apa kata Zainal Abidin? Ini belum seberapa, ya. Saya begini belum seberapa dibandingkan dengan surga nanti, lebih hebat. Kamu di dunia ini bisa hidup aja udah bagus. Tuh, diberi kenikmatan oleh Allah. Jadi belum seberapa, kata Zainal Abidin, ya. Jadi kemewahan yang dimiliki oleh orang beriman belum seberapa kalau dibanding dengan sengsaranya orang kafir belum seberapa kalau dibandingkan siksa nanti di akhirat. Jadi cuman kita melihat ya dunia ini ya kita lihat ya memang ada orang-orang kafir yang diberikan berbagai macam kelebihan, ya. Kalau bagi orang yang beriman itu namanya ada istilah istidraj, ya. Ya, orang Islam dibalik ibadah enggak, apa enggak, tapi dikasih kelebihan, namanya istidraj. Dia dilepas, ya, lepas oleh Allah. Nih, ayat ini memberikan satu peringatan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Artinya kata Allah, ya jangan silau, ya, dengan kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, ya. Itu adalah ujian. Sebab kalau dibandingkan dengan surga, kata Allah, itu lebih baik dan wa'aboko, dan lebih kekal, ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Apa kata Allah? Wa'mur, dan perintahkanlah olehmu ahlaka, keluargamu. Ini tanggung jawab, ya. Kita diperintah ya oleh Allah untuk memerintah kepada keluarga. Keluarga itu ya kalau laki-laki, anak, istri, dan ya yang ada di rumah kita. Apa perintahnya? Ya, bisolah, dengan perintah sholat. Jadi Allah memerintahkan kepada keluarga kita untuk sholat. Wastabir, dan sabarlah, isbir, sabarlah 'alaiha, dalam mengerjakan sholat, ya. Jadi ketika kita sholat diperintah untuk sabar, ya. Namanya sabar itu ya
Jangan buru-buru. Mau sholat kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai aja. Ya sabar, ya, tahan, ya. Kan ada rukun-rukunnya, ya. Apalagi dalam sholat ada istilah tumanina, ya. Tumanina itu berhenti sejenak, ya. Seberapa batasan tumanina? Ya, batasan tumanina itu seberapa? Sekira-kira kita membaca kalimat subhanallah itu sudah tumanina itu. Makanya kalau ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya udah itu kita disunahkannya berapa? 3 ya. Sebenarnya subhanallah udah itu, udah tumanina itu, segitu itu udah tumanina ya. Kayak kalau dibaca 3 berarti udah lebih kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, udah banyak itu 3 kali ya. Jadi tumanina itu sekira-kira kita membaca ya itu udah tumanina itu ya. Kita perintah oleh Allah untuk sholat dan sabar ketika kita sholat. Sholat itu apa sih? Apa Pak? Sholat itu apa? Sholat menurut bahasa atau lugah ya, itu adalah doa. Kenapa? Karena di dalam sholat banyakkan doa ya. Ada juga sholat menurut bahasa, ada yang disebut namanya rahmah ya. Kenapa? Karena orang sholat banyak rahmah ya. Tapi kalau menurut istilah itu ya menurut sholat yang sesungguhnya ya, artinya menurut aturan fikih ya. Sholat itu adalah huwa aqwalun wa af'alun ya, yaitu ucapan dan perbuatan muftatahatun yang dimulai, dibuka ya, bitakbir dengan kalimat takbir. Nah, jadi kalau sudah takbir itu berarti sudah mulai sholat. Berarti kalau belum takbir ya belum ya. Wa muhtatamatun bisalam, dan diakhiri ya dengan salam. Jadi kalau sudah assalamualaikum berarti sudah selesai sholat ya. Jadi orang kalau udah takbir berarti udah mulai sholat. Nah, usolli itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar. Maka mau pakai mau tidak ya silakan. Mau pakai usolli boleh, nggak pakai ya boleh. Meribut ya ngapain kan begitu ya. Ya orang sebelum sholat kecuali udah sholat nggak boleh Allahu Akbar baru usolli, atau dia nggak boleh tuh. Iya. Ini kan belum Allahu Akbar kan? Ya belum, baru atau sebelum ya. Ketika usolli kan belum sholat, begitu selesai baru Allah Akbar, baru itu namanya udah sholat ya. Disebut namanya takbiratul ihram ya. Ada juga namanya takbir intikal. Takbir itu ada takbiratul ihram, ada takbir Kenapa disebut takbiratul ihram? Ketika pertama kali Allahu Akbar, kenapa disebut takbiratul ihram? Apa? Ya. Jadi kalau takbiratul ihram itu adalah mengharamkan yang tadinya halal jadi haram. Makan sebelum sholat boleh kan? Nah, begitu takbir udah nggak boleh, haram ya.
Sebelum sholat boleh. Kalau udah sholat ya nggak boleh ngomong, haram. Makanya disebut takbiratul, artinya takbir yang mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Ya. Kalau takbir intikal itu perpindahan, ya, dari satu rukun ke rukun yang lain. Kita mau ruku baca apa? Allahu Akbar. Ya. Mau sujud Allahu Akbar. Yang beda bangun dari ruku, ya, namanya tapi ketika i'tidal kita baca Sami Allahu liman hamidah. Kenapa beda? Iya, bedain. Kenapa? Yang lain Allahu Akbar, tapi bangun dari ruku Sami Allah. Kenapa? Jawabannya pasti dari sononya. Ya, Iya. ya kan? Iya dari sononya. Ini dari sononya dari Nabi begitu, itu kan? Iya. Padahal ada sejarahnya. Ya. Memang dulunya Allahu Akbar. Bangun dari ruku juga Allahu Akbar. Kalau bisa terjadi Sami Allah satu ketika, jadi riwayatnya gini, Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah lepas berjamaah bersama-sama Nabi. Kalau Nabi jadi imam, Abu Bakar pasti di belakang. Mau sholat apa aja, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, pasti ada Nabi di depan, Abu Bakar di belakang, nggak pernah lepas. Ya. Satu ketika Abu Bakar ada kepentingan, ada keperluan, masuk waktu asar, ya, dia masih di luar. Ya. Jadi kan biasanya sama Nabi, nah ini masih ada keperluan. Ya. Maka dia begitu masuk waktu asar, ya, buru-buru dia pulang, mau ngejar waktu asar, ya, bersama-sama Nabi. Ya. Langsung berangkat ke masjid. Pas nyampe pintu masjid, Nabi lagi ruku. Ya, Nabi lagi ruku. Kata Abu Bakar, Alhamdulillah. Artinya apa? Saya bisa berjamaah bersama Nabi. Maka oleh malaikat Jibril, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, ganti Allahu Akbar, Sami Allah. Ya. Sami Allahu liman. Apa artinya? Allah mendengar orang yang memuji kepada Allah. Yang muji siapa? Abu Bakar kan? Kan Abu Bakar bilang, Alhamdulillah saya masih bisa berjamaah bersama Nabi. Maka dijawab oleh Allah, Sami Allahu liman. Semenjak itu ganti, ya. Semenjak itu ganti Sami Allahu liman. Artinya apa? Kalau kita masuk masjid ikut berjamaah bersama imam, masih bisa ruku bareng sama imam, hitung satu rakaat walaupun nggak baca Fatihah. Jangan diuber-uber, kadang-kadang diuber-uber. Begitu Allahu Akbar, imam ruku, wih, makmumnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain? Iya. Iya, kejar-kejaran akhirnya. Imam ruku, ya, dia baca Fatihah. Ya, imam bangun, dia ruku. Ya kan? Iya. Dia bangun, imam sujud. Kejar lagi di sujud. Ketemu sih nanti. Ketemunya di sujud kedua, ketemu, ya, tapi itu udah nggak benar itu. Itu cara berjamaah yang salah, ya. Justru kalau kita masuk masjid, imam ya ruku langsung aja, baru Allahu Akbar. Imamnya sujud, udah ikutin aja sujud, hitung satu rakaat nanti, ya.
Lah nggak baca Fatihah itu namanya makmum masbuk. Iya. Makmum yang nyusul ya. Karena ada hadis qiraatul imam, qiraatul makmum. Ya, bacaan imam itu bacaan makmum, udah. Ya. Jadi ke bawah itulah keuntungannya berjamaah ya. Walaupun kita mau ketinggalan masih di itu namanya kalau istilah orang beli borongan. Iya, saya beli borongan satu peti ya, yang busuk udah masuk itu ke bawah pulang kan. Iya, namanya borongan. Jadi nggak usah diuber-uber ya. Ya orang-orang diuber-uber, ayo kejar-kejaran. Ya. Memang ketemu sih nanti di sujud kedua, ya. Tapi udah nggak benar itu ya. Makanya kalau udah ruku ikutin ruku ya. Nggak baca Fatihah ya kan, nggak apa-apa udah. Itu namanya sholat ya. Jadi dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Salam pertama itu sudah selesai sebenarnya, karena salam kedua itu sunnah ya. Nggak salam nggak apa-apa ya. Makanya kalau bapak ibu kebelet gitu ya, pas lagi at-tahiyat sakit perut ngedadak ya, waduh udah nggak tahan nih, ya udah salam aja ke kanan kalau udah selesai tahiyat, salam ke kanan udah buang aja angin, alhamdulillah udah istighfar aja, nggak usah ke kiri lagi, nggak usah ya, kanan aja udah, assalamualaikum, udah buang aja angin. Tapi jangan sampai assalamualaikum buang angin, assalamualaikum baca kiri, ulang dari awal, wudu lagi, ulang dari awal, wudu lagi, sholat lagi, ya. Itu bedanya tuh ya. Padahal tadi kalau udah salam ke kanan, buang angin, ya udah selesai, udah nggak usah salam ke kiri lagi, nggak usah. Malah kalau salam ke kiri lagi, ulang lagi dari awal, ya. Wudu lagi, itu soalnya kan udah basah, ya. Udah selesai itu, karena yang wajib salam pertama, kedua sun. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam sholat. Perlu sabar ya. Kalau 4 ya 4, jangan 2 aja lah. Ayo 4, jangan. Udah perintahnya 4 ya 4 lah. La nas'aluka la nas'aluka, kata Allah, kami tidak meminta kepadamu ya. Jadi perintah sholat ini ya kepada kita, dan Allah nggak minta nukalifu ya. Maknanya apa? Nukalifu ini membebani ya. Allah tidak membebankan kepadamu ya. Apa urusan rizki linafsika untuk dirimu, wala ligorika, dan tidak untuk orang atau selain engkau ya. Artinya apa? Allah tidak minta rizki ya. Artinya tidak minta balasan. Perintah sholat, Allah minta sholat kepada kita, Allah nggak minta balasan ya. Di sini kan kalimat itu la nas'aluka rizqa. Justru kata Allah, nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan rizki kepadamu ya. Kita diperintah sholat dan rizkinya dari Allah. Jadi tidak ada kita diperintahkan sholat, Allah minta balasan, enggak. Justru Allah ngasih rizki ya. Jadi artinya ibadah ini kembali kepada si pelaku ya. Mau ibadah mau tidak, Allah kagak rugi. Nah, dia kata orang sedunia kafir semua, enggak, bagi Allah enggak ada rugi.
Ya enggak, ya. Jangan dikira kalau orang sedunia enggak ibadah, derajat Allah turun gitu ya. Enggak turun, enggak. Tetap aja Allah ya Allah. Ya. Atau sebaliknya, semua manusia sedunia ibadah semua, nurut semua sama Allah. Emang kekuasaan Allah nambah? Enggak, tetap aja. Ya. Jadi bagi Allah tidak ada pengaruh ya bagi umatnya mau nakal mau nurut ya tetap aja Allah kasih, semuanya dikasih ya, yang nurut dikasih, yang nakal dikasih ya. Enggak pilih-pilih. Buktinya mana? Ya orang kafir malah dikasih banyak ya kan. Ya, jadi kita diperintah ibadah bukan buat Allah tapi buat kita. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat ya atau al jannatu yaitu surga littaqwa bagi orang yang takwa, ai li ahliha yaitu bagi orang yang bertakwa ya. Jadi surga itu hanya untuk orang, sudah dijamin kan ada ayat lain, al jannatu uiddat lil muttaqin, surga itu dipersiapkan hanya untuk orang takwa ya. Takwa ini gak gampang. Iya, takwa ini gak gampang, bukan sekedar ucapannya tapi pembuktiannya ya. Nah, banyaklah ayat-ayatnya tentang ciri-ciri orang bertakwa ya. Jadi ada iddat lil muttaqin ya, surga bagi orang yang takwa ya. Yang takwa itu yang gimana? Wah, macam-macam lah. Ciri-cirinya banyak di Quran ya. Bapak silakan buka ayat dari Al-Baqarah, ada ya. Banyak ciri-ciri tentang orang takwa. Jadi enggak semudah itu ya. Makanya jaminannya surga ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu 2 ayat ya. Masih 2-3 ayat lagi nih selesai nih. Surat Thaha ya. Masuk nanti surat Al-Anbiya. Wa qalu la ya'tina fi ayatin ya. Nanti ayat selanjutnya ya. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.